Kalian pasti sering lihat kan makanan India yang viral banget di TikTok kayak gini nih. Tapi kalian tahu nggak, Babe ini itu dari super duper miskin, gara-gara datang ke dukun itu jadi super duper kaya gara-gara jual makanan kayak ginian. Dan punya 111 cabang restoran yang gak cuma ada di India, Kanada, Dubai, Amerika, sebutin dah negara-negara besar di dunia ada restoran dia. Tapi hidup itu mendadak hancur lebur juga gara-gara datang ke dukun yang sama lagi, nanya lagi. Ini kisah itu tertragis dan tersinetron India daripada sinetron India yang pernah kalian tonton, gue jamin. Kayaknya gimana, hancurnya gimana? Ayo kita bahas. Jadi ada seorang pria yang bernama P. Rajagopal. Dia itu tinggal di sebuah daerah India yang dikenal ya nggak berkembang lah, miskin lah kebanyakan di sana. Nama daerahnya itu Punaidi dan dia lahir dari keluarga petani bawang. Kenapa gue bilang tertinggal banget daerah tempat dia tinggal? Karena di sana tuh bus aja nggak mau berhenti guys di sana. Entah karena emang nggak ada yang naik, atau emang kayak nggak menghasilkan, atau emang fasilitas umumnya nggak ada, dan kotoran sapi tuh di mana-mana di jalan berantakan, dan jalanannya tuh banyak banget yang nggak layak dilewatin gitu. Dan Rajagopal ini bisa dibilang dari kasta yang rendah gitu di kawasan masyarakatnya. Pada saat kelas 7 dia keluar dari sekolahan dan memutuskan untuk bekerja aja, dan akhirnya dia datang ke sebuah restoran untuk menjadi pegawai untuk bersih-bersih gitu. Bahkan dia untuk mandinya aja kabarnya itu harus mandi di air terjun. Gue ngerti lagi, mandi di air terjun di curug. Dan untuk tidurnya dia itu tidur di lantai restoran, udah gitu aja demi menghasilkan uang aja gitu. Tapi untungnya dia memiliki bos yang baik dan diajarin lah tuh cara bikin teh dan lain-lain. Sampai akhirnya di usia 21 tahun setelah dia mengumpulkan cukup uang, dia pergilah ke daerah yang lebih maju. Dia pergi ke ibu kota negara bagian Tamil Nadu, yaitu di bagian India Timur. Dan akhirnya di tahun 1972 dia menikahi seorang wanita bernama Vaili dan memiliki 2 orang anak yang bernama Shiva Kumar dan juga Sharavanan. Di tahun 1973 dia akhirnya memutuskan untuk berjualan dagangan kelontong gitulah dan maju guys. Tapi dia tuh terlalu terburu-buru dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli investasi lah rencananya nih. Beberapa ruko di situ dia beli. Tapi sayangnya gagal, dia kayak kurang memperhitungkan dan akhirnya dia hampir bangkrut tuh. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang ke seorang dalam tanda kutip dukun, tapi dia adalah seorang astrologer. Astrologi apalah itu, pokoknya dia kayak memahami kamu bisa kerja di bidang air atau di bidang tanah atau di bidang api, pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Dia kayak nanya peruntungan gue tuh di mana sih sebenarnya, dan akhirnya diarahkan nih, kamu itu bakal berhasil kalau kerja di bidang api yang terus menyala. Dia langsung mikir keras ya, apa ya, sambil mikir-mikir gitu loh, dia kayak bisnis apa yang berhubungan sama api. Pokoknya dia percaya banget lah sama si astrologer ini. Nah sampai akhirnya waktu itu ada seorang temen yang bekerja gitu, dia bilang gini, gue mau cari makan dulu deh nih di daerah Tinagar. Karena waktu itu di daerah Kakanagar yang tempat dia tinggal, ruko di situ, itu gak ada restoran yang kayak bagus banget lah untuk makan gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kayak temannya aja, dia lihat nih, waduh ke restoran dia harus lumayan jauh ya pergi ya, apa gue bisnis restoran aja ya. Restoran itu kan kayak pasti ada dapur dan ada apinya gitu dan menyala terus menerus. Wah cocok banget nih sama yang dibilang astrologer itu. Dan akhirnya wah kepikiran nih, restoran aja deh. Nah kebetulan emang waktu itu restoran di Chennai itu adalah restoran biasanya yang masuk tuh kaum yang atas, yang Brahmana kastanya. Kalian bisa lihat dari sini tuh ya, kaum Brahmana tuh yang paling disegani lah, yang paling tinggi istilahnya. Dan kasta lain itu jarang banget masuk ke restoran. Dia baru mikir nih, apakah ada bisa nih restoran yang saya buat yang bisa dimasukkan oleh berbagai kasta juga kan pasarnya. Karena justru di sana itu katanya ada beberapa orang Brahmana yang kalau untuk catering makanan aja itu harus yang masaknya orang dengan kasta yang sama gitu. Jadi yang masak juga harus selevel gitu istilahnya. Nah di situ dia ketemu sebuah restoran yang bernama Kamatachi Bhavan yang waktu itu sempat hampir bangkrut. Akhirnya dia belilah restoran ini bersama dengan temannya, rekannya gitu. Dia ganti nama restorannya menjadi Hotel Saravana Bhavan. Setelah gue cari tahu, ternyata Saravana Bhavan itu adalah nama bayi laki-laki di agama Hindu, Dewa Murugan, yaitu dewa Hindu yang terkenal di kalangan orang Tamil. Dan kebetulan emang si Rajagopal ini orang Tamil. Nah makanan yang disediakan oleh restoran Rajagopal ini adalah makanan vegetarian, dan dia juga akhirnya melayani catering nih guys. Menunya itu dibantu sama istrinya, mulai dari 5 doang sampai akhirnya dapat 23 menu, dan akhirnya ada ratusan menu. Setelah dia kayak mulai mau memikirkan mau fokus terhadap bisnisnya ini, karena dia gak pernah bisnis makanan, akhirnya dia sempat
nanya nih ke orang yang ahli, kayak business advisor gitulah. Gimana ya cara membangun bisnis yang bagus? Tapi aneh banget sarannya. Pada saat itu dia disaranin untuk kamu kalau mau untung gede, pakai bahan yang paling jelek dan jual dengan harga yang mahal. Gaji karyawan itu gak usah tinggi-tinggi, rendah aja, standar aja. Pokoknya kamu harus mendapatkan keuntungan maksimal, dari semaksimal mungkin lah. Gak main-main. Dia gak suka sama saran itu dan langsung memecat business advisornya, karena gak sesuai gitu dengan kemauan diri dia. Dan apa yang dia lakuin? Dia itu langsung menggaji karyawannya dengan gaji yang besar. Pokoknya karyawan ini dibuat seloyal mungkin, sebaik mungkin, semakmur mungkin hidupnya. Udah gitu restorannya ini, itu sayur-sayurnya harus fresh. Tiap hari itu harus di-upgrade dari pasar. Jadi kabarnya di restoran ini tuh gak ada freezer guys. Jadi kayak makanan-makanan itu selalu fresh, tiap harinya datang dari pasar. Bahkan minyaknya aja yang dipakai adalah minyak kelapa. Dimana minyak kelapa itu bisa harga 2 kali lipat dari harga minyak biasanya. Awal mula bisnis berjalan itu 1 bulan rugi dia. Ruginya itu sekitar 10.000 rupiah. Dikarenakan ya kualitas yang dia sajikan tinggi, barangnya fresh terus, jadi banyak yang terbuang. Kalau udah gak fresh kan otomatis dibuang ya. Harganya murah, jadi keuntungannya sedikit, dan orang tuh belum terbiasa sama konsep restoran ini nih untuk orang-orang yang di luar kasta Brahmana. Jadi masih mulai adaptasi lah gitu. Mulailah restoran ini tuh terdengar di berbagai kalangan. Wah, makanan di sana tuh fresh banget deh, enak banget, murah, mulut ke mulut, dan akhirnya rame yang datang ke restoran ini. Bahkan pas perayaan 1 tahunnya berdirinya restoran ini polisi sampai datang ke restoran untuk ngamanin warga yang ngantrinya rame banget kayak gini untuk bisa mencicipi makanan dari restoran Sarabana Bhavan ini. Kalian tahu nggak? Kalian kayak kalau misalkan tahu keuntungan bekerja di sini nih, kan pengen deh kerja di sini karena keuntungannya nih mulai dari asuransi kesehatan, jaminan masa tua kalian tuh terjamin. Kalian nggak punya rumah, dikreditin rumah sama Raja Gopal. Anak kalian nih kalau yang cowok-cowok punya anak dan anaknya kalian mau nikah, itu bisa dibantuin keuangannya sama Raja Gopal untuk biaya pernikahan. Kalian suka majalah apa, mau langganan, dilangganin tuh sama Raja Gopal. Dikasih motor, bahkan bensinnya dibiayain. Nah, salah satu keuntungan yang sempat diberhentiin sama Raja Gopal adalah biaya potong rambut. Jadi tadinya tuh dibayarin nih karyawannya untuk potong rambut. Gue gak ngerti kenapa ini diberhentiin. Mungkin karyawannya keseringan potong rambut, gue gak ngerti kenapa. Pokoknya diberhentiin kalau yang masalah potong rambut. Otomatis dong kalau karyawan digituin, apalagi kayak segala keluh kesahnya itu didengerin sama Raja Gopal ketika curhat, karyawannya jadi respect banget lah, nganggep dia tuh abang-abangan banget. Akhirnya disebutlah dia dengan sebutan Anachi, ya kayak abang gitu lah istilahnya. Jadi kayak keluarga anggapnya, bukan cuman sekedar bos. Gak cuman itu, Raja Gopal juga terkenal orang yang sering nyumbang ke kuil-kuil untuk perkembangan kuil tersebut. Dan bahkan kalian ingat kan kampung Raja Gopal tadi? Itu dibangun guys sama dia desanya, sampai akhirnya bus tuh mau berhenti di sana. Yang tadi busnya nggak mau berhenti, bayangin. Terus fasilitas publik, yang tanggung jawabnya pemerintah itu dikerjain sama Raja Gopal. Gimana orang-orang gak segen sama dia gitu kan. Awalnya dia itu mau membuat semacam franchise. Dia tuh pas ngeliat McD, dia langsung terinspirasi nih. Wah, kayaknya McD keren nih, kalau gue buat restoran gue tuh mirip McD, banyak cabangnya gini. Dan akhirnya yang pertama kali dia lakukan adalah membuat cabang di Dubai. Jadi pertama kali yang dipikirkan adalah, gue cari tempat di mana yang banyak orang Indianya yang pengen merasakan rasa masakan autentik India. Jadi seakan-akan pulang kampung gitu dengan makan ke restoran gue. Di Dubai banyak orang India. Dan akhirnya dia bukalah cabang pertama di Dubai. Dan sukses berat, parah. Dan akhirnya merambah lah tuh ke berbagai negara. Apalagi makanannya itu tradisional, bersih, harga terjangkau, dicari-cari banget sama orang India yang emang kerja di luar negeri. Sampai akhirnya ada di berbagai negara. Dengan total ada 33 di India, 78 di seluruh dunia, dengan total 111 restoran. Ada di negara kayak Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, Singapura, Malaysia. Indonesia doang nih yang gak ada. Nih gara-gara ini gue jadi penasaran nih. Nah, disinilah guys mulai terjadi drama Indianya. Uang punya, istri ada, anak udah ada, kehidupannya udah lengkap nih sebenarnya. Kurang apa lagi kan kalau kita tuh mikirnya kayak gitu paling. Tapi yang dipikirin Raja Gopal adalah, gue kayaknya kurang kaya deh. 1994 akhirnya dia tertarik sama istri dari karyawannya yang bernama Kirutika. Akhirnya dia paksa untuk nikahin, awalnya menolak, tapi akhirnya Kirutika mau, dan akhirnya jadilah istri kedua nih. Karena dia percaya dia menikahi Kirutika ini katanya bisa bikin dia makin kaya. Dan terbukti katanya sih makin kaya. Tapi kekayaan yang udah didapetin itu masih belum cukup. Dia ngerasa, gue pengen masih lebih kaya lagi. Gue pengen jadi orang nomor 1 di India. Gimana caranya?
Dia inget nih, datang lagi ke astrologer yang pertama kali tuh dia tanya tuh. Karena dia percaya banget kan, karena sarannya itu dia jadi kaya kan. Dia makin percaya dong, datanglah ke sini. Datanglah dia ke astrologer ini lagi dan nanya lagi gimana caranya supaya saya jadi orang nomor 1 di India. Dikasih saran gini guys, nikahin ada seorang wanita usianya baru sekitar 20-an yang bernama Jivan Jyoti, anak dari asisten manajer di restorannya sendiri. Dan waktu itu umurnya Raja Gopal itu sekitar 50-an tahun. Awalnya dia gak maksa, dia lebih kayak mendekati secara keuangan. Dibeliin barang-barang mewah, dikasih kata-kata yang romantis. Tapi tetap Jivan Jyoti ini gak tertarik gitu sama sosok dari Raja Gopal. Uang tuh tidak memikat dia. Dan bahkan Jivan ini ternyata udah jatuh cinta sama seorang guru matematika yang kebetulan emang mengajarkan les matematika ke adiknya di rumah yang bernama Prince Santakumar. Walaupun dilarang sama orang tuanya Jivan ini dikarenakan ya emang keluarganya Jivan ini lebih pengen kalau dia nikah sama Raja Gopal. Dan karena Prince Santakumar ini juga beragama Kristen, berbeda. Tapi karena udah saling cinta nih, akhirnya mereka memutuskan untuk kawin lari, nikah, kabur dari tempatnya yang tinggal sekarang. Karena orang tua gak ngizinin, dia dipaksa nikah sama orang yang dia gak suka. Marah lah keluarganya dan Raja Gopal ini kan merasa kayak, waduh, kalau gak nikah sama dia gue gak kaya nih. Tapi Raja Gopal ternyata gak separah itu. Jadi dia tetap mengawasi dari jauh. Sampai akhirnya ibu dari si Jivan Jyoti ini itu meminta ke Raja Gopal untuk membiayai kayak ngasih modal hidup anaknya ini untuk berbisnis. Ya ini adalah kesempatan emas nih Raja Gopal nih. Waduh, dia butuh duit juga nih, pikir si Raja Gopal gitu kan. Akhirnya dia langsung ngedeketin Jivan lagi dengan uangnya. Dikasih lah tuh duit, terus habis gitu kayak dikasih barang-barang lagi, dirayu lagi. Jadi kayak pelan-pelan masuk gitu dia. Mulai nih dia kayak kasih isu-isu gak bener tentang si Prince Santakumar ini. Tolong dong suami lu tuh coba dites HIV. Kayaknya dia suka main cewek nih. Padahal si Prince Santakumar gak ngapa-ngapain. Tapi untuk kayak menimbulkan rasa ilfeel, rasa takut gitu kan antar si Prince Santakumar ini, langsung lah kayak diracunin pikirannya gitu. Bahkan dia ngomong gini, kamu emang sekarang gak mau jadi istri saya ya, tapi kamu lihat tuh istri kedua saya. Awalnya juga gak mau, tapi sekarang lihat nih, dia jadi ratu. Gue perlakukan seperti ratu. Semua harta gue kasih rumah. Jadi kayak dia kayak tetap menggali semuanya itu menggunakan harta gitu. Kayak mengiming-imingi. Tapi tetap Jivan Jyoti itu gak tertarik sama hartanya si Raja Gopal. Karena dia merasa gak nyaman dan ngerasa kayak ditekan, dikejar, diawasi terus. Akhirnya dia kabur lagi jauh. Dan akhirnya dia laporlah ke polisi. Tapi polisi pada saat itu tidak terlalu menanggapi gitu. Akhirnya Raja Gopal udah kayak kesel banget gitu ya, udah dikejar-kejar gak dapet. Sampai akhirnya di tahun 2001 dia itu menyuruh 5 orangnya untuk menculik aja lah mereka berdua gitu. Salah satu suruhannya itu adalah bernama Daniel. Pada saat ketangkep nih, si Daniel nangkep si Santakumar sama si Jivan Jyoti. Mereka berdua itu dimasukkan ke dalam mobil yang terpisah, berdua dipisah gitu. Si Jivan ini sempat dibawa ke orang pinter untuk istilahnya kalau orang muslim bilang diruqyah gitu. Kayak dikeluarin jin yang ada di dalam Jivan ini. Gue gak ngerti kenapa ya. Nah si Daniel ini yang ketika itu membawa si Santakumar ini bersama dia, itu kan sebenarnya perintahnya untuk dihabisi aja lah si Santakumar gitu kan, supaya si Raja Gopal ini bisa mendapatkan si Jivan ini sepenuhnya. Tapi dia gak mau, dia kayak ngerasa gak bener nih kayak gini. Akhirnya dia memaksa si Santakumar ini, udah gue kasih duit sekian, lu cabut, lu pergi, lu melarikan diri, lu selamatin diri lu sendiri gitu. Jangan pernah balik lagi karena bahaya dan gue gak rela lu diginiin gitu. Sampai akhirnya kayak udah gue lepasin, tapi lu cabut, tuh jangan pernah kembali lagi gitu. Dan akhirnya dia laporan lah nih si Daniel nih ke Raja Gopal. Bos tenang aja bos, semuanya udah saya urusin. Dia sudah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia sudah saya ikat di rel kereta dan akhirnya kereta melintas, udah aman. Pokoknya dia udah gak bakal ngeganggu hidup bos lagi. Bos bisa langsung ngedeketin Jivan. Ternyata kalian tahu, Prince Santakumar itu masih gak rela kalau Jivan itu diambil sama Raja Gopal. Dia bukannya cabut, dia balik lagi. Dia bahkan kayak meminta sama si Jivan itu untuk tidak dikejar-kejar, untuk tidak lagi dicari, untuk tidak lagi diburu, untuk stop mengejar Jivan. Mereka berdua nih itu memohon-mohon gitu ya. Tapi Raja Gopal tetap, dia pengen jadi orang terkaya, gak boleh ada yang ngalangin. Dan akhirnya dia panggil si Daniel tadi. Kata lu udah dilewatin tuh rel kereta,
buktinya ini siapa gitu. Dan akhirnya si Daniel udah stres banget, dia udah malu, dia udah kayak ketakutan juga gitu kan. Dan akhirnya di tanggal 26 Oktober 2001, Jivan dan Santa Kumar ini diculik kembali, dipisahkan kembali. Dan akhirnya Santa Kumar karena emang dikasih kesempatan dia kayak gak mau mendengarkan gitu ya si Daniel, akhirnya Santa Kumar beneran di 31 Oktober, kisaran sekitar 5 hari dari penculikan tersebut, badan dari Santa Kumar ini akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah bukit. Ketika dilakukan otopsi, polisi menemukan bahwa Santa Kumar itu kekurangan oksigen dikarenakan lehernya karena udah ketangkap sama polisi nih siapa yang melakukan gitu kan. Akhirnya Raja Gopal itu sempat nyogok keluarga Jivan untuk tidak melaporkannya ke polisi untuk memberhentikan kasusnya, tapi tidak mau diterima juga sama si Jivan ini. Raja Gopal ini diproses akhirnya sama pengadilan dan berjalan lama banget, sekitar 20-an tahun, dan di sela-selanya itu dia tetap memaksa si Jivan untuk menikahi dia supaya dia makin kaya, diancem-ancem dan lain-lain, dan makin berat hukumannya. Ketika akhirnya Raja Gopal ini udah gak ada pilihan, dia gak bisa kabur lagi dari polisi dan harus menyerahkan diri kepada kepolisian. Dia datang bener ke kantor polisi tapi dengan keadaan yang dramatis banget. Dia datang tuh pakai alat bantu pernafasan dan baru di penjara sebentar dia udah dilarikan ke rumah sakit dikarenakan kena serangan jantung. Dan di tanggal 18 Juli 2019 dia dinyatakan meninggal dunia dikarenakan serangan jantung tadi dan berbagai penyakit juga pastinya. Sebenarnya keluarga dari Jivan ini sedih karena hukumannya itu kayak merasa belum dijalanin gitu, baru sebentar doang masuk penjara. Dan bahkan salah satu dari anaknya si Raja Gopal ini baru-baru aja gue liat beritanya itu tertangkap di Amerika dengan kasus hukuman human trafficking. Tapi tetap restoran ini tuh tetap jaya di berbagai negara karena emang katanya makanannya enak banget, dan tetap karyawan yang udah loyal sama si Raja Gopal ini itu tetap menganggap dia sebagai abangku banget. Raja Gopal ini anachi lah pokoknya, dan tetap dianggap sama karyawannya adalah orang yang paling keren, orang yang paling berjasa karena telah menyediakan semuanya sama karyawan. Jadi karyawannya tuh loyalnya parah gitu. Kalian jadi penasaran gak sih restorannya makanannya seenak apa? Gue sih jadi penasaran, tapi sayangnya gak ada di Indonesia gitu. Menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah dengar kasus ini? Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian mengenai Raja Gopal ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye!